Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang hal yang viral lainnya atau hal yang banyak diperbincangkan oleh publik, yakni saya akan membahas tentang bagaimanakah aturan hukum terkait dengan bagi road bike atau pesepeda yang kemudian harus dipatuhi dan hal-hal apa saja yang berkaitan dengannya, baik siapakah yang kemudian dapat mengatur terkait dengan kebijakan pesepeda, atau kemudian apa-apa saja yang diperbolehkan dilakukan oleh pesepeda atau dilarang dalam hal melakukan kegiatan bersepeda di jalan raya. Untuk itu marilah kita bahas, termasuk juga dapatkah kemudian pihak kepolisian itu melakukan penilangan terhadap pesepeda yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap aturan tata tertib bersepeda. Baiklah, kita bahas secara mendalam apa saja terkait dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tersebut. Marilah kita bahas secara bersama-sama melalui program ANKAR, yakni analisis pakar. Yang pertama, pengaturan terkait dengan kegiatan bersepeda di jalan raya itu dapat diatur oleh pemerintah daerah setempat. Artinya ketika kalian akan melakukan kegiatan bersepeda, maka tentu kalian harus taat terhadap aturan-aturan yang kemudian tidak hanya dibuat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini melalui peraturan yang berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, akan tetapi yang terkait dengan teknis di lapangan itu biasanya diatur oleh peraturan daerah setempat, baik yang berupa perda maupun pergub maupun peraturan bupati atau wali kota setempat. Jadi memang kalau saya lihat hal yang terkait dengan pengaturan bagi pesepeda ini itu disesuaikan dengan karakteristik yang berlaku di daerah masing-masing. Untuk itu kemudian terkait dengan pengaturan pesepeda ini itu akan berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Untuk itu secara delegatif Undang-Undang tentang lalu lintas itu kemudian mendelegasikan terkait dengan pengaturan bagi pesepeda itu kepada bupati, wali kota maupun gubernur daerah masing-masing. Untuk itu ini menjadi perhatian bagi kita semua bahwa terkait dengan pengaturan bagi pesepeda ini itu nantinya akan memiliki perbedaan-perbedaan antara daerah satu dengan daerah-daerah lainnya. Yang kedua yang harus diketahui oleh bagi kalian pengguna pesepeda maupun pengguna kendaraan bermotor lainnya, yakni harus lebih mengutamakan pejalan kaki dan pengguna pesepeda. Artinya di sini harusnya lebih dilindungi oleh pengguna kendaraan bermotor lainnya, sehingga kemudian keamanan, ketertiban, dan kenyamanan pengguna pesepeda itu dapat terlindungi oleh pengguna kendaraan bermotor lainnya. Untuk itu apabila melihat pasal ini, yang pasal ini tentu merupakan amanat dari Undang-Undang Lalu Lintas, itu sebenarnya pengguna pesepeda itu lebih dilindungi, bahkan harus dilindungi oleh pengguna kendaraan bermotor lainnya. Karena kita tahu pengguna sepeda ini dia adalah pengguna yang mestinya harus diprioritaskan, mestinya diperlakukan berbeda dari pengguna kendaraan bermotor lainnya. Yang ketiga, saya akan membahas di sini berdasarkan rangkuman saya apa saja yang kemudian tidak boleh dilakukan oleh pengguna pesepeda, yang kemudian ini tentu akan menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum maupun Pemda untuk kemudian mengatur lebih lanjut bagi pengguna pesepeda, apakah kemudian akan dilakukan tilang atau lain sebagainya. Tentunya saya merangkum di sini setidaknya terdapat 8 hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengemudi sepeda. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengguna sepeda itu tidak boleh menarik benda yang dapat merintangi pengguna jalan lainnya. Artinya karena memang pengguna ini lebih ditekankan kepada pengguna perorangan, sehingga kemudian dia tidak diharapkan atau tidak diperbolehkan
untuk digunakan sebagai kendaraan penarik terhadap benda-benda apapun di jalan raya. Yang kedua yang hangat diperbincangkan pada saat hari ini adalah pengguna pesepeda atau pengguna sepeda itu dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor apabila kemudian pengguna sepeda ini sudah diberikan jalur khusus bagi pengguna pesepeda. Artinya ketika mereka menggunakan jalur pengguna bermotor lainnya, maka dia itu dilarang untuk kemudian memasuki jalur kendaraan bermotor lainnya. Tentu bagi pengguna kendaraan bermotor itu juga harusnya itu juga tidak menggunakan jalur yang sudah diberikan kepada pengguna pesepeda. Untuk itu saya kira ini membutuhkan saling menghormati, saling kemudian menaati terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan oleh pemerintah. Yang ketiga, sepeda itu dilarang kemudian untuk ditarik oleh kendaraan lainnya yang kemudian kecepatannya justru akan membahayakan bagi pengguna jalan lainnya. Artinya sepeda di sini itu diharapkan tidak ditarik oleh kendaraan bermotor atau kendaraan lainnya yang kemudian penarikan tersebut itu justru akan membahayakan bagi pengguna jalan raya lainnya maupun pengguna sepeda tersebut yang kemudian ditarik oleh kendaraan lainnya. Yang keempat, pengguna sepeda itu dilarang kemudian mengangkut penumpang kecuali memang terdapat sepeda-sepeda tertentu yang memang dilengkapi oleh kendaraan penumpang. Artinya karena memang filosofi awal dari pesepeda ini adalah dia bersifat perorangan, tidak kemudian dipergunakan sebagai kendaraan penumpang. Untuk itu, undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu melarang untuk mengangkut penumpang terhadap pengguna pesepeda. Yang kelima, larangan bagi pesepeda adalah menggunakan telepon seluler pada saat mereka di jalan raya atau pada saat mereka menggunakan sepedanya. Artinya ini tidak hanya bagi pengguna pesepeda saja, tapi juga pengguna kendaraan bermotor itu juga dilarang untuk menggunakan telepon seluler pada saat mereka menggunakan kendaraannya atau menggunakan sepedanya. Yang keenam, pengguna sepeda juga dilarang menggunakan payung pada saat mereka mengendarai sepedanya. Tentu ini tidak hanya bagi keselamatan pesepeda, tapi juga keselamatan pengendara lainnya. Apabila kemudian payung tersebut justru akan menimbulkan bahaya bagi pengguna sepeda, juga bagi pengendara kendaraan lainnya, maka tentu penggunaan payung ini itu dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, pengguna sepeda itu dilarang kemudian berdampingan dengan pengguna kendaraan lainnya, baik sesama sepeda maupun dengan kendaraan bermotor lainnya. Ini tentu kenapa kemudian dilarang oleh peraturan perundang-undangan itu dikarenakan tentu takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, yakni terjadi kecelakaan baik antara pengguna sepeda sendiri ataupun dengan pengguna kendaraan bermotor lainnya. Untuk itu, berdampingan dalam penggunaan sepeda itu dilarang menurut peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan yang juga dilarang bagi pengguna pesepeda adalah menggunakan sepeda dengan cara berjajar. Artinya ketika pengguna sepeda ini berjajar, maka tentu dimungkinkan kemudian akan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk kemudian penggunaan sepeda secara berjajar itu dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pengguna pesepeda ini atau road bike ini juga harus taat dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan atau kebijakan maupun hal apapun yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Karena kita tahu dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan, kepolisian itu diberikan wewenang untuk menertibkan kegiatan lalu lintas yang ada di jalan. Untuk itu, secara atributif, kepolisian berwenang kemudian tidak hanya mengatur, akan tetapi juga menegakkan hukum terkait hukum yang berkaitan dengan lalu lintas dan jalan. Untuk itu kemudian pertanyaannya, dapatkah kemudian bagi pesepeda itu kemudian dilakukan tilang oleh pihak kepolisian?
tentunya sangat bisa sekali kalau kemudian pihak kepolisian itu kemudian mengatur terkait dengan larangan-larangan bagi pengguna pesepeda, dan kemudian kepolisian menegakkan hukum di lapangan terhadap pengguna pesepeda, sehingga kemudian apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap pengguna pesepeda, maka tentunya apabila nantinya sudah diatur oleh pihak kepolisian Republik Indonesia, maka tentu penilangan terhadap pesepeda itu akan dapat dilakukan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Untuk itu, penilangan oleh kepolisian Republik Indonesia itu sangat bisa sekali, karena sesuai kewenangan dari kepolisian itu sudah diberikan oleh undang-undang kepada pihak kepolisian Republik Indonesia. Untuk itu, terkait dengan hal-hal yang sedang diributkan atau sedang banyak diperbincangkan pada kesempatan hari ini, atau hal-hal yang menjadi sangat hangat pada saat hari ini tentang tilang bagi mereka pengguna sepeda, maka tentunya itu sangat dimungkinkan apabila kemudian pihak kepolisian atau pihak pemerintah daerah itu kemudian mengatur terkait dengan larangan-larangan bagi pengguna pesepeda, dan kemudian larangan-larangan itu tentunya tidak dihindarkan oleh pengguna pesepeda, maka tentunya kepolisian itu dapat melakukan tindakan untuk melakukan penilangan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran bagi pengguna pesepeda. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.